Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pembacokan pria hingga tewas di Bangkalan diringkus, pelaku ternyata anak tiri korban. Usai lakoni FIFA Matchday, Timnas Indonesia akan fokus persiapkan tim terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia 2026 usai kalah tipis dari Korea Selatan U23. Ya, usai menjalani 2 laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia fokus mempersiapkan tim terbaiknya untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat Oktober nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak ada lagi pemain yang dinaturalisasi. Pasca 2 laga internasional melawan Taiwan dan Lebanon, Timnas Indonesia segera bersiap menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Hasil imbang lawan Lebanon dan menang telak kontra Taiwan dijadikan salah satu dasar evaluasi tim secara menyeluruh. Dalam laga FIFA Matchday tersebut, PSSI memanggil 30 pemain, termasuk 3 pemain diaspora baru, yaitu Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Namun kiper Martin Paes, Ole Romani, dan Mads Hilgers belum bisa bergabung bersama tim Garuda. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, selain evaluasi menyeluruh, Timnas akan fokus mempersiapkan kekuatan terbaiknya untuk berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Erick menilai tim yang ada saat ini sudah lengkap, sehingga ia memastikan tidak akan lagi menambah naturalisasi pemain jelang pertandingan kualifikasi putaran keempat tersebut. Poin sebanyak-banyaknya, kalau enggak kan kita di round 4, kalau kesempatan itu tertutup kita ke playoff round 5. Tetapi kita fokus round 4 dulu, dan kita coba hasil maksimal, dan saya rasa untuk penambahan pemain sudah tidak ada lagi. Ini semua pemain sudah, saya rasa sudah tebal ya. Diaspora dari Belanda sudah ada, dari Amerika sudah ada, dari Italia sudah ada, dari Spanyol ada, dari Liga pun banyak sekali pemain yang diberi kesempatan untuk main hari ini. Pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, Timnas Indonesia akan berada satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Juara grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi kedua alias runner-up akan melanjutkan kualifikasi pada putaran kelima. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Ya, Tim Nasional Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia di laga pamungkas melawan Tim Nasional Korea Selatan U23. Garuda Muda takluk dengan skor tipis 0-1. Faktor fisik dan jam terbang pemain menjadi 2 hal kunci yang akan dievaluasi ke depan oleh Gerard Van den Broek, pelatih Timnas Indonesia U23. Ini adalah bagaimana peluang emas di awal tadi. Gawang Garuda Muda yang dijaga Cahya Supriyadi harus kebobolan 1 gol saat meladeni Timnas Korea Selatan pada laga penyisihan Grup J Piala Asia U23 yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam. Skor tipis ini terpaksa membuat Timnas Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia 2026. Menurut pelatih Timnas Indonesia U23, Gerard Van den Broek, selain fisik pemain yang kurang optimal, jam terbang para punggawa timnas dinilai sebagai poin. Para pemain tak dapat menjalankan skema permainan yang diterapkan oleh pelatih ataupun naluri untuk mencetak gol. Bisa melakukan beberapa hal, banyak hal, cuma saja belum berhasil. Jadi banyak sekali diberikan komentar sekali lagi mengenai fisik dari pemain kita yang memang di kompetisi hampir tidak bermain. Jadi kalau misalnya kita bermain melawan tim seperti
Korea yang fisiknya sangat bagus, kita di menit 60-an itu udah banyak mengalami kendala juga karena tidak bisa bersaing secara fisik. Jadi harus ada solusi yang diperlukan dilakukan untuk bermain melawan mereka. Tentu saja memang di luar itu ada hal-hal lain yang harus kita perlukan secara pola bermain dan seterusnya. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak yang kita miliki di sini memiliki kualitas untuk bermain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tahun depan akan meninjau kembali regulasi klub dalam memainkan pemain muda, khususnya para penggawa timnas yang bermain di Liga 1 hingga Liga 4. Hal itu agar pemain yang mengisi skuad timnas memiliki jam terbang tinggi. Ya gini, apapun yang kita lakukan untuk perbaikan liga dan tim nasional pasti kita review. Tadi kita baru rapat expo, kedepannya misalnya apakah di Liga 2 ke depan ya, bukan sekarang, kalau rubah-rubah aturan sekarang membingungkan. Apakah di Liga 2 ke depan nanti perlunya U23 menjadi pemain inti misalnya. Karena memang jenjang kompetisi di U17, U20 cukup baik, tapi ketika U21, U23 belum maksimal. Nah itu salah satu rapat expo tadi. Ya. Pada kualifikasi Piala Asia 2026, timnas U23 berada satu grup dengan Makau, Korea Selatan, dan Laos. Di akhir laga kualifikasi, Garuda Muda finish di peringkat 2, sehingga tidak lolos Piala Asia 2026 di Arab Saudi. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo.